Gak. Itu cewek cakep banget. Gila ganteng banget tuh. Nafsuin banget gila. Iya. Wah, gila. Apa kita sikat nih? Kita boleh, bungkus. boleh. Boleh banget. Body montok ya. Bodinya. Ada satu orang perempuan yang dianggap laki dan aku juga perempuan. Aduh. Kembali lagi di YouTube Lucinta Luna TV ya, yang baru ya. Jangan lupa kalian subscribe. Guys, sekarang nih aku lagi sama Kak Melanie Ricardo. Ya kan, ini kakak ini bener-bener kakak aku banget loh. Udah kayak sama ayah sama aku. Tadi tau nggak? Tahu nggak sih, Kak, aku tuh mikirnya pas ngeliat kakak di TV, aku pikir tuh kakak tuh siwa. Ya kan nyangka gue gitu, Cok. Karena udah gak dipermak. Dari suara itu, terus dari apa namanya, bawaannya juga. Tapi ternyata kan ditepis dengan akhirnya kakak bisa menikah. Lahiran juga. Tetap juga masih ada yang nyangkain. Gak apa-apa Lun. Tahu nggak sih Lun? Ternyata apa yang tadi kita pikir itu adalah kelemahan kita. Sebenarnya itu kayak lo kan suaranya, suaranya kayak cowok. Ternyata bisa menjadi signature. Bisa menjadi keunikan lu kan? Tuh, itu aku juga dari sini bisa mengumpulkan pundi-pundi amal SCTV tahu. Pundi-pundi amal SCTV. Ya. By the way, Kak Melanie, how are you? I'm good sayang, puji Tuhan sehat. Ya Allah, makin cantik sekarang. Masa sih? Ngomong-ngomong, kakak kegiatannya apa nih? Kegiatannya kerja TV masih. Kan kemarin Trans TV habis kelar sih sama Bunda Inul, Vicky Prasetyo segala macam. Bunda kan waktu keluar kan juga mampir kan. Berarti udah nggak ada. Beres. Ya Allah. Teman Paris masih jalan sama satu acara lagi acara gosip di namanya Hotnet di TV tiap hari gitu. Ya Pak, sambil ini gue emang juga lagi sama kayak lo nih Lun, lagi seneng konten. Lagi senang berkarya di digital gitu. Iya, sekarang Kak Melanie ya di mana-mana tuh banyak yang manggil ya. Karena kan punya keunikan ya Kak ya nggak sih? Terus kakak tuh kalau misalnya banyak pekerjaan, ya itu kan kakak kan di rumah ada suami, ada istri sih. Ada suami, ada anak. Itu gimana cara membagi waktu? Nah, suami gue kebetulan lagi di Australia. 3 bulan sampai 4 bulan karena kakak ipar gue tuh sakit kanker payudara lagi di kemoterapi. Jadi lagi nemenin. Jadi ini Christmas pertama gue nggak sama suami gue Lun, karena suami gue di luar negeri. Terus kalau anak-anak gue sebutnya abuba, anak-anak bule Batak. Tetaplah maksudnya walau kerja tapi tetap juga harus anak tuh prioritas yang utama gitu. Karena kan biar bagaimanapun juga kan gue kerja banting tulang, lu kerja setengah mati. Kalau lu punya anak lo pasti ngerasain deh. Semuanya kan buat anak lu. Iya betul. Semuanya buat anak. Kita lelah, kita capek di jalan macet, pala pusing segala macam. Semuanya demi anak gitu. Iya, makanya aku tuh kalau ngeliat Kak Melanie tuh ya pokoknya kerja keras banget. Iya. Aku tuh Kak Melanie tuh panutan aku banget loh. Serius, selama Kak Melanie menginjakan ke dunia entertain, ada nggak sih pro dan kontra? Banyak banget. Ya tadi kayak mungkin. Tapi kayaknya di Instagram aku nggak pernah ngeliat yang Iya, hujat tapi gue Kak nggak Melanie. pernah berantem. Maksudnya gini, bukan nggak pernah berantem, pernah berselisih pasti pernah Lun. Tapi gue tidak mau kalaupun ada yang kesel benci sama gue, kecuali ngomongin atau mencaci anak gue ya. Tapi kalau dia mau ngatain gue kayak cowok, dia mau ngatain gue ini, lu Melanie begini, terserah. Itu tersinggung nggak kakaknya? Kalau dibilang tersinggung pasti tersinggung. Tapi balik lagi, gue nggak bisa kontrol mulut orang Lun. Iya. Gue nggak akan pernah bisa kontrol orang ngatain gue apa, orang mau suka kayak sama gue. Tapi the only thing that I can control adalah bagaimana gue meresponnya. Cuma kalau udah soal anak-anak, namanya emak, biar kata semut juga anaknya kalau digigit pasti kan juga iyalah. Nggak bisa kan, gitu. Jadi kalau buat gue gue hampir jarang sih Lun kayak berantem apa segala macam di sosial media. Nggak apa-apa, maksudnya bukan berarti kalau misalnya ada yang berantem nggak baik, enggak. Kan itu masing-masing setiap orang kan punya pilihannya sendiri-sendiri. Oh gitu ya, kayak ya Allah, bener banyak pengalaman juga ya Kak Melanie ya. Kak Melanie kalau di dunia entertain itu Kak Melanie punya musuh nggak sih, atau ngerasa ada yang nggak suka gitu sama Kak Melanie dari teman-teman artis? So far enggak sih, tapi nggak tahu kalau misalnya dalam hati ya Lun, kan kita nggak tahu ya kalau sebel dalam hati. Tapi maksudnya kalau kayak berantem frontal apa segala macam sih nggak pernah ya. Mungkin kayak ada misalnya gue
terjebak pada satu situasi di mana gue jadi berselisih gara-gara satu program. Misalnya ada yang ya kayak dulu viral tiba-tiba apa namanya jadi nggak enakan pasti ada. Tapi kalau secara sengaja intentionally gue pengen menyakiti orang lain sih, gue rasa sih never in my intention sih. Gue kalau bisa pengennya udah tua ya Lun, gue udah 40 umurnya. Jadi gue udah 40 serius. 40. Jadi gue pengennya kalau bisa kerja yang happy aja lah, yang happy, yang gak nyakitin orang, yang uangnya tuh bisa bikin kita ini aja deh, menikmati berkatnya gitu. Tahu aku ya dulu Kamela ini kalau nggak salah dulu sebelum jadi artis Kamela tuh jadi penyiar radio ya? Iya, penyiar radio. Gue tuh lama banget berjuang di radio. Sampai ada orang bilang, lo tuh hanya bisa gede di radio, lo nggak akan pernah bisa make it on TV. Siapa tuh yang ngomong kayak gitu? Pokoknya pendengar gue dulu ada yang ngomong gitu. Karena kan dulu tuh kalau masuk TV tuh harus yang cantik, harus yang bang. Kalau sekarang enggak kan? Sekarang kan makin unik, makin lo berbeda, makin lo tuh diapresiasi. Terus Kak, aku mau tahu deh, Kakak selama lagi pandemi kayak gini ya, COVID kan apalagi kan aku juga baru tahu ya. Pas keluar di penjara, oh ternyata PPKM tuh kayak gini, COVID tuh kayak gini ya gitu. Itu pernah nggak sih Kamela ini ngerasain pasang surut gitu, perekonomian gitu? Pasang surut pasti Lun. Makanya tadi kan kakak bilang sama kamu, once lo punya acara TV, lo harus ready bahwa acara TV itu bisa di-take kapanpun juga. Atau acaranya masih ada, kitanya diganti. Right? Gitu ya, lo harus siap dengan mental itu Lun. Harus siap dengan mental di stripping tiap hari lo masuk TV, dan siap dengan mental anytime lo nggak punya acara TV. Makanya lo harus punya backup plan, lo punya digital kayak kayak segala macam. Menurut gue sepanjang lo punya kreativitas dan lo bukan orang yang males, lo akan terus bisa maju. Apalagi kalau lo punya bakat yang lo asah terus gitu kan. Tapi kalau menurut gue pasang surut, gue puji Tuhan ya Lun, walaupun kata pandemi gue nggak pernah sampai nggak punya uang banget. Nggak berarti gue uangnya banyak banget, enggak. Tapi nggak pernah sampai nggak punya uang banget, karena saat gue lagi mungkin kering di TV gitu ya gue ngejar vlog, gue kejar siapa, gue kejar banyak banget. Pokoknya nggak ada kata gue untuk bermalas-malas. Karena apa? Gak bisa males Lun. Anak gue 2, pegawai gue banyak, gue harus kerja keras karena kita kan bukan simpanan om-om. Kamela ini terkenal dengan pertemanan yang bernama Geng Menteri Ceria. Geng Menteri Ceria ya. Betul. Itu kan aku kenal ada Kak Luna, ada Kak Ayu juga kan, ada Kak Amel, ada Kak Hendrik. Itu pernah nggak sih pecah belah gitu? Pernah. Kan aku pernah juga ngomong ke media dan ngevlog ya, bikin konten juga bahwa aku sama Ayu Dewi sempat ada clash. Bukan clash karena karakter ya, tapi karena konten pokoknya karena perbedaan pendapat, perbedaan inilah. Tapi bukan karena kita saling sebel tuh enggak. Tapi itu namanya berteman Lun. Semakin kita dekat, semakin kita lama berteman, semakin pasti ada gesekan gitu loh ya kan. Tapi pada saat gesekan itu terjadi, justru kita makin menyadari, anjir gue sayang lo ternyata sama dia, gue kehilangan dia loh. Jadi begitu deket lagi kayak sekarang, gue sama Ayu, sama Luna, sama segala macam, kita kan semuanya artis. Schedule-nya beda-beda. Kita nggak selalu kontak tiap hari Lun, tapi begitu ketemu, it's a soul charger. Itu nge-charge jiwa lo, ngerti nggak lo? Iya kan? Karena kan nggak semua teman-teman artis tuh lo bisa punya vibe energi yang sama kan gitu. Karena lo basa-basi capek kan ya gitu. Capek tahu kayak ngerasa gimana gitu. Karena lo nggak bisa jadi diri lo sendiri kan, nggak bisa jadi Luna yang ada-adanya kan. Nah kalau sama mereka tuh bener-bener is soul charger karena gitu. Gue bisa lepas jadi diri gue sendiri, dan emang bener-bener mereka adalah teman-teman yang kenal gue banget gitu. Sekarang aku menuju ke hubungan keromantisan keluarga Kamel sama suami. Itu yang dengar yang kemarin kan aku ngeliat Kamel waktu itu kan nangis-nangis itu sama suami. Itu maksudnya bukan terjadi antara ada orang ketiga atau gimana? Orang ketiga sih enggak, tapi emang we had our tough times. Kita menghadapi badai-badai yang cukup berat juga dalam rumah tangga pasti ada aja ya. Aku kan 12 tahun Lun menikah. Terus menikah dengan laki-laki yang beda budaya banget sama aku. Aku kan orang Batak, dia orang Australia. Jadi pasti gesekan tuh pasti ada. Anak udah 2. Bagaimana cara kita membesarkan anak kan pasti beda-beda juga. Jadi kalau dibilang ada badai nggak, pastilah. Dan kemarin mungkin one of the biggest one. Gitu. Berarti pembelajaran juga ya dari Kamel juga gitu. Kamel ada niat mau nambah anak lagi nggak sih? Udah cukup. Kenapa? Gue mau cantik juga. Aku mau singset, aku mau seperti Anda ya kan. Oke. Dan terakhir challenge yuk. Kamel, kita pakai suara cowok ya. Kita bikin dialog. Misalnya kita lagi temenan nih, terus kita ngeliat cewek cantik, gitu ya. Aku bilang sama Kamel, terus Kamel juga ngomong tapi pakai suara cowok ya. Gitu. Dimulai 1, 2, 3, action. Kak. Itu cewek cakep banget. Gila, ganteng banget tuh. Nafsuin banget, gila. Wah,
Gila, apa kita sikat nih? Kita boleh, bungkus. boleh, Gila, boleh. boleh banget. Budi montok ya. Bodinya, pantatnya gue demen, wah luar Waduh, biasa. Bungkus yuk, bungkus yuk. Gila. Bungkus aja yuk, bungkus, Gila. bungkus. Kasih minum dulu, kita tipsi baru kita. Kamel, terima Terima kasih, kasih Luna. banyak. Thank you Kamel very ya much. atas waktunya, Kamel. Seneng, bagus, tambah terus skillnya Luna. Mau nyanyi kek, mau jadi presenter kek, pokoknya jangan pernah berhenti untuk menambah skill karena sekarang artis baru makin banyak. Iya, aku jadi Makin takut. cantik-cantik, Takut digeser. iya kan? Kegeser tuh pasti loh. Paling enggak kita tetap harus usaha dong untuk bisa Iya. mempertahankan posisi kita yang sekarang. Susah kan? Iya, Nyampe di bener-bener. posisi yang sekarang kan? So you go girl, right? You go girl. You go, girl. Terima kasih Kak Melani ya. Sayangku. So buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan juga jawab pertanyaan yang tadi kami sebutkan ya. Yang tadi kami sebutkan nanti ada di bawah ini ya. Yes. Pertanyaannya ya. Nanti kalau misalnya kalian untuk 10 orang pemenang nanti akan aku pilih. Ada hadiah. Iya dong. Ikoy-ikoy ya. Iko-iko ya. Setiap di pertanyaan ada di bawah Luar nanti ya. biasa. Makanya jangan lupa so kalian subscribe. Subscribe. Lu Cinta Luna Luna. TV. Manjalita Ratu Salome.